ada 7. Mari, ini kah kayak mari kita langsung bertanya. 1. Sodako ajaibnya ada berapa? 1. Sodako itu bisa iat tu ben penyakit. Bedereng sake iat tu ben sodako. Mpian sake pas sodako. Apa tetina? Asyifa, menjadi penyembuh. Karena Rasulullah bersabda, dawu mardokum bis sodako. Obati penyakit kalian dengan apa? Dengan apa? Yang kedua, saya singkat supaya barokah waktunya. Sodako iat tu ben balak musibah toron. Iat tu ben sodako. Apa tetina? Hisnul hasin, benteng yang kokoh. Mun beda musibah datang atau kening musibah sampai yang sodako cepet mare musibah atau nolak musibah si bakal datang. Kenapa? Karena sodako mun yatu ben balak tetina benteng yang kokoh. Yang kedua. Yang ketiga, sodako yatu ben soki. Beda orang yang soki lebur sodako. Orang yang soki lebur sodako. Maka dia remah orang mun soki pas lebur sodako yaitu ben kekayaan. Apa tetina? Ziyadah wal barokah, artana jen atambah, artana jen barokah. Nika mun sodako yaitu ben soki. Sekeempat, sodako yaitu ben melarat. Bener yang melarat, mbian melarat. Kibib, apanya sodako? Udah remah Habib deh. Orang melarat disuruh sodako. Pak, sodako nika dia bagi. Sodako moniat tu melarat itu ada empat macam. Allah neka doa neka pasti terima. Cuman dijadikan 4 bagian. Orang mau doa neka pasti terima. Cuman dijadikan 4 bagian. 1. Halan cos pleng. Doa langsung diterima. Berlema. Si pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa sih pertama? Yaitu adalah an yuksirul iltija ilallahi tabaraka wa ta'ala. Pabanyak doa ke Allah. Ini ke wasiat Pak. Ayo tahun baru makin ini sampai tahun bakal itu pabanyak doa. Doa ini ke sebut kalau pagi bisa mbian engan mau lah sakit. Allah ngocap lagi. Lagi baru datang gak kelima. Ini sehat tak enggak sekali. Ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenal betul sehat, mari Allah kenal mun kaki betul sakit. Kenalin Allah betul kaki soki hingga kaki melarat Allah kenal. Mun pasti melarat di sakit ya Allah. Ngucap malaikat gak bahaya tak? Mambelah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena dia doa. Orang Allahumma shalli ala Muhammad. Orang ni kau tu perlu doa. Odi ni kau perlu doa. Habib, cobuna orang mun doa ni kau uni astajib lakum. Orang mun doa ni kau wajib kabulaki. Ulah mun tak ibul kabulaki, payah tak kan? Takkan gula ambu pun doa pun payah pun bacaan Allah pun. Ngocak banget nenget betok gitu. Ngaji Pak, makle tahu apa arti pengkabulan doa. Coba pernah ngerem lagi doa Pak. Ini lagi. Orang itu di dalam doa itu ada empat macam. Allah neka doa neka pasti terima. Cuman dijadikan 4 bagian. Orang mau doa neka pasti terima. Cuman dijadikan 4 bagian. 1. Halan cos pleng. Doa langsung diterima. Minta langsung kabul lagi. Ane kenyamanan cos pleng, minta langsung bagi. Kenapa sih Allah kalau ada orang minta kok langsung dikasih? Nah, ini ada 2 sebab. 1, karena kesolehan orang itu. Orang ini kesoleh, orang ini istimewa dengan Allah. Jadi langsung dikabulkan. Demi ahli maksiat minta langsung diberi ben Allah. Bengki. Allah ngasih secara langsung itu karena 2 hal. 1, karena untuk memuliakan. 2, karena Allah ingin menghinakan. Jadi orang yang Allah benci ke situ orang itu minta bagi. Tujuannya apa? Apa namanya? Supaya dia lupa dengan Allah, supaya dia mentuhankan dirinya sendiri, merasa dia paling hebat. Tujuannya Allah ingin mencelakakan dia. Yang kedua, apa pembagian doa? Yang pertama langsung dikabulkan. Yang kedua, akharallah bisabab.
doa itu diakhirkan oleh Allah. Kenapa? Untuk beberapa sebab. Diakhirkan karena sebab. Apa sebab Pak? Tung sambian ki kene, polana sambian kene, mangkana sambian tak beri. Berenakan lagi ini depan paling soki semekasen, minta mainan minta apa? Karena ya tak kira beri jaring cikene para aja kada cong. Boh, kulo beni kene, beb kulo la tua pada kapi. Boh, si makene ni beni umur, si pakene ni kala dosa. Man asobbo bijawarihi kharaja min aklihi syai'an la yarja ilaihi abada. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah dengan anggota badannya, dikurangi kenikmatannya sedikit demi sedikit, tidak akan dikembalikan oleh Allah selama-lamanya. Jadi orang jen maksiat jen kene mulai kene ben Allah apa mau minta doa tak langsung beri tunda ben Allah karena sebab ini. Dua, adamu ahliya, kita pantes karena nggak pantes nggak dikasih. Anak kecil minta sepeda motor balap, apaan orang paling soki ya mekaser minta semua oleh meliaki langsung bisa nyaman pun yang anak apa mata ibri karena kita pantes mau paksa kecelakaan nih kena anak bakal tabrakan. Kenapa? Berarti doa itu terkadang kita diterima, cuman ditunda karena kita belum pantas menerima. Terkadang kita minta sesuatu yang kita nggak pantas untuk diri kita, cuman kita ingin mohon beri ben Allah celaka kakek, makanya diakhirkan oleh Allah. Yang ketiga, al-maslahatul abad, maslahah lil abad, kemaslahatan untuk seorang hamba. Ditundanya untuk kepentingan kamu. Wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullamatma'i. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, jika ada hajat ditunda oleh Allah, ketahuilah Allah menunda hajat itu untuk kepentingan keistimewaan daripada orang yang memohon. Ditunda, tak beri mangkin, beri deki supaya lebih sempurna. Yang keempat, li'annallah yuhibbu sima'a sauti, karena Allah suka mendengarkan daripada rintihan hamba itu ketika doa. Jadi itu ndak ada. Kayak ketika Rasulullah bertamu ke Madinah, ngetok labak, Assalamualaikum. Ada jawaban. Oleh 5 menit, Assalamualaikum. Ada jawaban. Saya kata loh, Assalamualaikum. Pas keluar dari labak, Waalaikumsalam. Jawaban Nabi, bah, aki digelak di nah jauh, benguki Nabi, bah, mata jawab langsung tang salam, eman, mau langsung jawab oleh salam situ, bila nanti telur kali, sampai apa? Sekarang aku oleh salam ben keselamatan doa dari sampai telur kali, buru jawab. Artinya apa? Orang kalau cinta itu suka mendengarkan. Begitu juga terkadang Allah ketika cinta kepada hambanya, suaranya itu senang gitu Allah mendengarkan rintihan dan tangisannya sehingga ditunda oleh Allah. Tapi nggak ada yang nggak dikasih, semuanya dikasih oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, apa? Doa itu dijadikan apa? Dijadikan sesuatu. Yang pertama langsung, yang kedua ditunda, yang ketiga dijadikan sesuatu oleh Allah. Kita terkadang minta ya Allah, minta rezeki banyak, benih tak beri, karena kakek banyak dosa. Nah, jadi apa? Jadi doa anak kakek jadi ngosot dosa. Karena kakek kedua, karena kakek pahalana sekuni, minta rezeki itu dijadikan oleh Allah, bentuk rezekinya adalah tambahan pahala. Ketiga, dijadikan nolak bala. Kamu minta rezeki, tapi Allah pasti itu mengirimkan bala untuk kamu. Doa kamu itu menjadi penolak bala. Kenapa? Bukan dikasih rezeki berbentuk yang kamu minta, tapi dijadikan untuk menolak bala yang akan datang kepada kamu. Yang keempat, apa namanya? Yaitu adalah liraf'id darajat, untuk mengangkat derajatmu. Terkadang kamu minta uang, minta mobil, minta rumah, belum dikasih. Bukan nggak dikasih, dijadikan rumah kamu di akhir dan derajat kamu ditinggikan oleh Allah. Ini sebabnya Allah menjadikan sesuatu. Dan yang keempat, apa tujuannya daripada doa itu? Yang pertama langsung, ditunda. Yang ketiga dijadikan sesuatu. Yang keempat ditunda untuk ditaruh di akhirat oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW berdoa orang nang ada suarga raja suarga nih. Ting suarga kak dintor aja pas econg. Aku marah aja ya Allah. Ndin siapa nih kak? Ndin kakek congku. Marah aja tang surga. Apa tang pahala saya bisa ngelakonin nggak nih kayak Allah? Apa dawuna Allah? Ini pahala surga seperti ini karena satu doa kamu ketika berdoa di dunia tidak aku kabulkan, aku jadikan surga seperti ini. Pas orang ini angkat tangan, ya Allah, yang tang doa lembek tak terima kepikan nyaman ya Allah. Pas jadi surga.
Artinya apa? Allah menjadikannya di akhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya singkat supaya barokah waktunya. Yang kedua, an yatafaqqadu dawil faqri wal maskan wal hajah. Nasihat Habib Umar adalah tolong perhatikan apa? Kesejahteraan keluarga dan tetangga kamu. Tafaqqud. Kita apa namanya? Kita selidiki keluarga kita, sepupu kita, tetangga kita, tak kok berisi kita ngakan, bertandi BC, kesusahan, tolong semampu kamu. Ini wasiat dari Habib Umar. Nolong orang ini kan istimewa. Pon, male barokah. Baca kabi kada pas langsung terangaki sekunik makle barokah na apa waktu na makle barokah karena ambon siang kadin to. Saya kita lo wasiat saya kita lo. An yansyurut tarahum wa tahabbub bainahum. Sebarkan kasih sayang dan cinta. Pesan kasih sayang, pesan cinta yang sebarkan. Makanya kata Habib Abu Bakar As-Segaf, akhbarud dunya haram. Kabar dunia itu panas. Wa akhbarul akhirah baridah. Kabar tentang akhirat ngidingaki ceramah, Quran, zikir, macam lebih kaki. Kemudian muka Facebook panas hati, ngabus berita panas. Ini kabar itunya. Nah, sampai cerok noro, lagi cerok noro, berhitung nagapi. Paman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Paham lagi? Nah, pesan Nabi Umar, sebarkan pesan cinta, sebarkan pesan kasih sayang. Mun sampean neka boleh kabur fitnah, boleh kabur tak tepat, coba bagikan, coba status, ampun, cukup dapat nih sampai orang lain, pesarkan tebar kalimat cinta, nasihat, kalam ulama, cerita orang soleh, kalimat-kalimat motivasi hidup, aneka yang perlu disebarkan. Kata Habib. Yang keempat, anjuwadibu ratibul Umar, Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas wal Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Lazimi rotib Atos dan rotib Haddad sambian ning sendi copok sendi masjid ning masjid antara maghrib dan isya baca rotibul Haddad atau rotibul Atos. Sama saya baca beb ngiring sekesokan dan si Andi kita pak beb karena bila bayi terserah mau pagi mau siang mau sore mau malam keng kalau waktu para habaib baca antara maghrib dan isya mau tak bisa sebi sana. Apa manfaatnya? Jawaban Habib Umar, litakunu uddah lidaf'il bala wa jam'il khairat. Manfaatnya rotib Haddad ini kata Habib Umar menolak bala dan menarik semua kebaikan. Di tahun 1445 Hijriah ini Allah turunkan bala juga Allah turunkan kebaikan. Kalau sampean baca rotib ini bala ditolak karena sebab zikir-zikir dari Nabi. Rotib Haddad itu zikir dari Nabi yang disusun oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Paham ini? Namun biantara Istana Abdina sudah sangat menerangkan rotibul Haddad dengan jelas apa manfaatnya, kenapa dikarang di YouTube Abdina. Di YouTube saya sudah ada itu. Nah, terus jam'il khairat, magnet penarik kebaikan. Di tahun 1445 ini ketika turun kebaikan Anda akan dapat pertama kalinya. Kenapa? Karena Anda punya sinyal, karena Anda punya magnet. Setiap kebaikan turun langsung kesedot datang ke sampean karena mengamalkan rotibul Haddad atau rotibul Atos. Yang kelima, yang terakhir apa? Wa an ya'malu ib'adi ahadihim wadawihim an muta'aba'atil munadharati sayyi'at wal masmu'atil gabihat fi ayyi naw'in min anwa'il ajhizah. Kata Habib Umar, tolong di tahun baru ini, ayo apa? Kita jauhkan anak-anak kita, istri kita, suami kita dari pandangan-pandangan yang jelek, dari pendengaran-pendengaran dengarkan kalimat yang jelek, dari berbagai macam alat elektronik. Juga mata pak. Makanya kamu ke maksiat nih tak usah keluar pak. Muka HP dah banyak pak. Boleh pak. Pasin di TikTok, burit nyol-nyol pak. Thank mau nih kakek nyongo. Ayo kita jauhkan. Kenapa? Wajah Muhammad ghali, wajah Rasulullah mahal. Nggak mungkin bisa mendengarkan suara indah Nabi, memandang wajah wajah Nabi Muhammad SAW kecuali mata yang bersih. Makanya dalam doa wakrimil arwah mindika khairil anami. Wakrimil arwah, minta dulu dong dimuliakan arwahnya karena
roh yang mulia tidak akan berjumpa dengan roh yang, kecuali dengan roh-roh yang mulia. Oleh karena itu, ayo yang kelima wasiat Nabi Muhammad, jauhkan keluarga kita dari TV, dari HP, semua alat yang membuat mata kita bermaksiat, telinga kita bermaksiat. Tahun ini tolong dijaga. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, sebagai penutup 5 wasiat Habib Umar tadi. Apa? Memperbanyak doa, meneliti keluarga sekitar dan tetangga yang tidak mampu, menyebarkan kasih sayang dan rasa cinta, melazimi rotib haddad dan juga rotib atos. Yang kelima, menjauhkan keluarga dari pandangan-pandangan yang jelek. Sebelum saya tutup, saya akan membahas satu tentang tafagudil ahwal. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang kedua, meneliti keluarga sekitar yang butuh. Ini penting. Sebagai penutup oleh peleman sampean, mereka langsung bertanya, Bu, kalau punya keluarga, kasih sodako. Sodako itu ajaib. Sampean ngasih keluarga dekat itu sodako dan juga silaturahmi, kata Rasulullah. Kalau kadang orang udah ngasih yang jauh, tetangga dipenuhi, sepopo, tretan, reng tua tak dipenuhi. Aneka coba. Yang wajib itu keluarga dekat dulu. Paham lagi? Keluarga dekat. Memang ngasih keluarga dekat tidak enak. Kalau ngasih tetangga itu enak. Kenapa? Kalau ngasih tetangga diingat-ingat terus. Soal baci sarong yang kita baci. Alhamdulillah. Soal baci. Jen akhlak beri sarong. Yang mau di beri sarong. Nikah nang berdele dari haji berdele. Oh iya. Apa lo BHS? Bening. Oh iya, BHS. Sabar di sana. Allah library egala tengit jadi ini kan. Nah itulah, kalau kita sabar dengan keluarga dekat dapat pahala sodako dan fadilah silaturahmi. Sebagai penutup, dengarkan ajaibnya sodako ada 7. Mari ini kah kengain, mari kita langsung bertanya. 1, sodako ajaibnya ada berapa? 1, sodako itu bisa iatu ben penyakit. Berdereng sake, ya tuben sodako. Mpian sake, pas sodako. Apa tetina? Asyifa, menjadi penyembuh. Karena Rasulullah bersabda, dawu mardokum bis sodako. Obati penyakit kalian dengan apa? Dengan apa? Yang kedua, saya singkat supaya barokah waktunya. Sodako, ya tuben balak musibah toron. Ya tuben sodako. Apa tetina? Hisnul hasin, benteng yang kokoh. Mun beda musibah datang atau kening musibah sampai yang sodako ma cepat mare musibah atau nolak musibah si bakal datang. Kenapa? Karena sodako mun yatu ben balak tetina benteng yang kokoh. Yang kedua. Yang ketiga, sodako yatu ben soki. Beda orang soki lebur sodako. Orang yang soki lebur sodako. Maka dia remah orang mun soki pas lebur sodako. Sodako yaitu ben kekayaan. Apa tetina? Ziyadah wal barokah. Artana jen atambah, artana jen barokah. Nika mun sodako yaitu ben soki. Segampak. Sodako yaitu ben melarat. Bener yang melarat. Mbian melarat. Kibib, apanya sodako? Udah remah Habib deh. Orang melarat disuruh sodako. Pak, sodako nika dia bagi. Sodako moniat tu ben melarat, orang melarat lebur sodako. Apa? Miftahur rizik, kuncinya rezeki. Dikatakan bahwasanya istanzilur rizik bis sodako. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, pancing rezeki itu dengan bersedekah. Karena orang yang mon sodako berarti ngondu rezeki, mancing rezeki. Oh, andi bes sebe, boh, siapa ngocak sodako tu bes? Sodako ni kata aku tu bes pak. Mbian mama marena oleh anggur ya dari gue lagi seumpama yang tak kira aja tanya terus beda nak gini beri bisa mbian ya ring ini sudah kok tak kau tuh besi debet tandi apa ngakan nih kalau cukup bulan ini keponcek seneng karena kakak kakek pas sudah kok kakek ngakan karena sepuni cek buat pas sudah kok dia menjara nak cek begitu tangga nah tapok begitu tangga nah karena kakanan neka beco ada beco sambil ke Quran akan nasi neka acam pobi apanya acam pobi sambal acam pobi kuah bersihin sampai pote sabek neng piring plastik bagi ke ajam bagi ke kebun bagi ke mano apa bikulli kabidirot bin sodakoh kata Rasulullah kau berikan kepada hewan yang bernyawa pun itu adalah
bentuknya menjadi sodako. Paham ini? Pon, singkat sekelema. Sodako yaitu ben akhirat. Orang sodako nah lili nggak makin gak dinto. Ke Anies Cipta Dewata mengholi orang tuanya juga sekarang juga aflatul imtihan, amtiham mereka juga datang haji. Nyaman ke acara sekali ya. Waktu teloan berkata kemarin. Tak boleh berkata lo cek mau deh kan. Mon kok lah pasti oleh teloan mon kok kan kiai nang kok. Nggak kilau salam Muhammad. Sodako yaitu ben akhirat. Apa jadinya? Jadinya dua. Sampean sodako niat untuk akhirat sampean atau sodako niat untuk akhirat orang tua sampean. Betina dua. Apa? Raudhatul Kubri akan dijadikan kebun-kebunan surga karena sebab sodakonya. Yang kedua, yudilluhu yaumal kiamah, akan menjadi terop nanti di hari kiamat. Panas, matahari sejengkal, ada orang duduk di kursi raja. Makanan, minuman lengkap yang lain. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Kabi bingung masing-masing. Orang itu duduk dalam keadaan nikmat. Siapa orang itu? Salah satunya adalah orang yang selebur sodako. Pagi ini hari kiamat mendapat naungan dari Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Allahumma shalli Muhammad. Yang keenam, apa? Sodako yaitu ben ate. Pian sopak, pian sosadi masalah. Edeng bedeng bibi ini nah, edeng bedeng ben lagi nah, edeng bedeng ben anak, nyakein ke ate nih. Nah, ate mun terluka atubi sodako, banyak sodako. Apa? Yaitu jadinya adalah as-sakinah wan nur, ketenangan di dalam hati dan terangnya hati. Orang mun lebur sodako, mun iyatu kelaban ate. Si terakhir sebagai penutup, sodako iyatu ben maksiat. Embian meler, embian nakal, keng mun sampian terus selamat adu maksiat kakek, adu kelakon dosa kakek dengan kelaban sodako. Kemudian Nabi apa namanya? Wa adbi is-sayyi'ata al-hasanata tampuha. Ikuti kejelekan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan. Pada ala kau dosa, cek lupa ala kau kebagusan atau bersodako, tambuha akan menghapus daripada dosa tersebut. Malarmu ke barokah, malarmu ke manfaat. Amin Allahumma. Nyon sebuah artinya ceramah terlalu panjang, tapi mudah-mudahan membawa hikmah dan ilmu yang barokah. Amin Allahumma. Ayo sebelum tutup, beri telok pertanyaan, bisa jawab oleh hadiah aing. Malarmu ke